nanti di pada masa itu pada tahu bagaimana hitungannya dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir dikumpulkan dan dikumpulkan. Kemudian setelah itu bisa alam itu tempat timbangan amal. Setelah itu kita akan melewati namanya jembatan Siratal Mustaqim. Kemudian nanti terakhir tempat hanya dua di sana, tidak cukup tiga, dua saja, surga atau neraka. Kalau kita ada di neraka, kalau kita tidak ada di surga, berarti tempatnya di neraka. Jadi dua tempat saja di sana. Maka dia mengucapkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di mizan itu tempat timbangan amal, ditimbang amal itu. Maka saya ingat satu bayang satu ulama dalam satu riwayat dalam kitab itu diceritakan satu pemuda ditimbang amal. Setelah ditimbang amal ini ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikan. Sekiranya dia ucapkan satu subhanallah, maka akan berat nanti itu timbangan amal kebaikan, tinggal kurang satu amal saja. Tinggal kurang satu amal kebaikan sehingga amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukan. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan ya Allah buat satu amal. Maka Allah firmankan, saya sudah berikan kau hukum di dunia dulu, berikan kau kesempatan, apa yang kau buat? Tapi tetap dia paksakan, ya Allah berikan kesempatan untuk cari satu amal. Maka singkat cerita disingkat dia, bayangkan di pada masa disuruh dia untuk cari, dia mencari ibunya. Dia inginkan bagaimana nanti kalau ketemu ibunya dia mau minta amal. Bagaimana mencari orang di tengah-tengah di pada masa itu. Bahkan kata ulama itu dalam perjalanannya itu selama 1000 tahun baru ketemu ibunya. Begitu gembira ketemu ibunya, baik ibuku dulu kau di dunia, apa yang saya minta kau kasih. Apa saja saya minta kau kasih. Sekarang saya tidak minta banyak, saya hanya minta satu amal saja. Satu amal kebaikan ini kurang amal saya, kebaikan saya saja, sehingga amal keburukan saya lebih berat. Maka ibunya katakan, wahai anakku, dulu memang di dunia apa saja kau minta saya berikan, tapi di sini saya tidak bisa. Saya juga tidak tahu nasib saya nanti kalau ditimbang amal kebaikan saya, amal buruk saya. Nafsi. Di sana nanti nafsi. Seorang ibu tidak bisa lagi berikan amal kepada anak. Tak mau lagi. Pergi kau ke ayahmu dulu juga itu. Mungkin bisa saja dia berikan. Perjalanan baik 1000 tahun lagi bertemu ayahnya. Berarti perjalanan sudah 2000 tahun Pak, cari satu amal. Singkat cerita ketemu ayahnya seperti jawaban ibunya dulu, anakku dulu di dunia apa yang kau minta saya kasih, tapi di sini tidak bisa lagi. Saya juga tidak tahu keadaan saya nanti kalau ditimbang amal saya. Nafsi. Kembali menghadap kepada Allah. Berapa tahun itu? 1000 tahun. Cari ibunya 1000 tahun baru ketemu ayahnya, berarti 2000 tahun. Berarti perjalanannya itu hampir 4000 tahun. Dikembali menghadap kepada Allah dalam keadaan kecewa. Hampir sampai ada seorang laki-laki ketemu. Wahai fulan, kenapa begitu
sedih, kelihatan kecewa. Diceritakan saya ini ditimbang amal saya, kurang satu amal kebaikan. Saya sudah pergi kepada ibu saya, sudah pergi ke ayah saya, tapi mereka katakan nafsi. Maka apa kata ibu orang tua ketemu di perjalanan mengatakan, kalau begitu ini saya punya amal kebaikan satu. Saya cuma punya amal kebaikan satu saja. Tidak ada lagi amal baik sebanyak ini, satu saja. Yang lain itu amal keburukan. Kalau begitu ambil saya ini amal kebaikan saya, supaya kau selamat. Maka begitu gembira satu pemuda ini membawa satu kebaikan di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah dapat amal kebaikan satu. Dari mana kau dapatkan? Ada satu orang tua saya ketemu di jalan. Dia bilang, sebelum kau masuk surga panggil dulu itu orang yang kasih kebaikan. Maka pemuda panggil kembali. Maka yang dulu masuk surga itu yang memberikan satu amal, yang punya satu amal saya tadi. Maka kata ulama, apa makna ini kisah ini? Begitu besar nilai nanti satu subhanallah nanti sana. Begitu besar nilai satu amal nanti di akhirat. Yang hari ini di dunia ini kita sepelekan ini amal. Baca Quran kita, seperti malas-malas, zikir kita, sholat kita. Nanti di sana nanti ini sangat berharga nantinya amal-amal ini. Bayangkan perjalanan satu pemuda ribuan tahun cara satu amal. Kita hari ini di dunia berapa saja kesempatan kita dicari amal. 60-70 tahun umur kita kata sekitar itu saja. Maka kita gunakan waktu kita di dunia. Jangan berleha-leha, bersantai-santai masalah akhirat terjadi. Kalau dunia boleh kita santai-santai saja, tapi kalau akhirat mesti kita serius. Kalau bahasa 200 lagi kita kan serius. Akhirat ini satu amal itu nanti akan menolong kita. Satu subhanallah nanti berguna sekali nanti aja. Satu huruf Al-Quran kita baca itu berguna nanti di akhirat. Satu huruf itu kata dalam hadis itu, dalam baca Quran itu, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf itu satu hasanah. Satu hasanah itu 10 kebaikan. Baru baca alif lam itu sudah dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau baca satu hari? Maka dia mulai kesempatan ini, umur yang Allah berikan, sisa-sisa umur itu gunakan sebaik-baiknya untuk mencari bekal-bekal akhirat. Karena saya dengarkan ini, qanaah terhadap agama ini, terhadap amal ini haram hukumnya. Jangan sampai saya sudah sholat, saya cukup, saya sudah ini, sudah cukup. Qanaah terhadap amal agama ini itu haram hukumnya. Kita selalu merasa boleh ini amal agama ini. Kalau dunia boleh, kita qanaah dengan dunia ini dibolehkan. Maka dia mulai langsung dalam hikmah yang kedua dari kisah ini. Jadi di akhir saja orang memikirkan keselamatan orang lain, Allah selamatkan dia, masukkan ke dalam surga. Bagaimana ketika kita hidup di dunia memikirkan keselamatan orang lain, pasti Allah lebih senang lagi. Maka kita hari ini, kita yang sudah dikasih taufik hidayah oleh Allah sholat, bagaimana kita ajak juga orang sholat. Kita sudah tahu mengaji, ajak juga orang, ajarkan orang mengaji, ajak orang untuk mengaji, zikir. Sehingga nanti Allah SWT kita kembali menghadap kepada Allah SWT berikut kepada kita. Menghadap kepada Allah SWT, kematian ini tidak ada yang tahu. Dan kematian ini pasti datang pada diri kita semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka
sebelum datangnya kematian ini mari kita senantiasa koreksi amal-amal kita, bagaimana keadaan kita nanti, kita memikirkan, merisaukan kita nanti di alam akhirat sebelum datang kematian. Yang bilang Ustaz Said, kita hari ini sholat di belakang imam, nanti suatu saat kita akan disolatkan di depan imam. Mananya kematian akan datang pasti. Apa yang kita inginkan, bagaimana kematian kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan, "Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Para sahabat di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin dia masuk surga. Nah, ini keinginan kita semua. Bagaimana akhir kehidupan kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana supaya ini bisa tercapai? Maka kita biasakan lisan kita ini cara kebesaran Allah, sampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti insyaallah kami akan menuju ke kota baru. Kami satu jemaah mewakili bahwa di sini kami ini mungkin masjid atau musola yang paling lama kami tempati, 10 hari lebih kalau tidak salah di sini. Kalau teman katakan ini seperti di kampung sendiri, tinggal di sini, orang-orangnya baik-baik semua. Biarpun kami ditahan yang di sini, kalau memang tidak enak, kami juga tidak mau tinggal di sini, tapi orang-orang, maka kami mewakili jemaah. Ini orang-orang Sulawesi Selatan, Makassar, mungkin bahasanya memang kasar, tidak sesuai dengan adat istiadat tinggal kami mohon maaf. Yang banyak silaturahmi di rumah orang di sini, sekitar sini, mungkin ada bahasa-bahasa, ada tingkah kami mohon maaf. Kami ini memang masih tahap belajar bahwa ini agama, memperjuangkan agama, menyampaikan agama. Jadi seperti orang naik sepeda itu belajar naik sepeda, lebih banyak jatuhnya daripada jalan ini sepeda. Seperti juga kami, sebenarnya ini kami bukan sopir seperti sopir bis itu. Ini kami sopir bantu saja. Tapi bagaimana ini bis sudah penuh, tidak ada sopirnya. Jadi kami coba bawa ini mobil, karena sudah penuh ini mobil, saya membawa ini rumah. Jadi kami belajar bawa ini, mungkin ini kami sopir bantu ya. Tak bersana, tak bersini juga. Alhamdulillah di sini kami sempat, ini kami syukur di sini, kami sempat belajar. Ada waktu kita Pak Muhammadnya, banyak ilmu kita bawa ke Sulawesi, semangat, ada dikasih kita semangat. Ini yang oleh-oleh paling besar ini bagi saya, bagi jemaah ini. Maka dia janji, insyaallah di Sulawesi Selatan nanti, kalau dia keluar di sana, kami mau ikut semua ini belajar nanti. Mudah-mudahan beliau terima niatnya kita semua. Jemaah sahabat di sini, kita menuju ke Sulawesi Selatan dan menunggu di sana. Mudah-mudahan ini banyak kami fasilitas kami pakai di sini. Mudah-mudahan tidak bisa balas dengan materi, Allah SWT melihat semua ini. Apabila ada kerjasama Pak Muhajir dan Ansor, sebagaimana di Madinah dulu, dan Rasulullah disambut oleh orang-orang Ansor, maka Allah turunkan hidayah kita. Mudah-mudahan di musola usaha ini tambah banyak jemaahnya, nanti tambah banyak juga, nanti ada juga yang memperjuangkan agama. Jadi mulai Allah SWT, saya sampaikan benarnya datang dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa kepada majelis, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.